Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa nasrahu wa ala ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadaratul bayin yang saya muliakan, saya takrim dan takzim. Hadaratul masyayikh yang saya muliakan dan saya takzim, bil khusus di samping saya ada Al-Habib Abdul Hakim, di samping kanan saya ada Kiai Ahmad Mujahid, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, termasuk para pelaksana pemerintahan daerah atau perangkat negara yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus, setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang tidak putus kepada kita semua, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Aryosan dengan semua pengurus yang berkhidmat di dalamnya, pendiri, pewakil, dan semua yang terlibat di dalam perkhidmatan Yayasan Aryosan. Saya berterima kasih pada malam hari ini diundang, diminta datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa marhaban Yai Haji Muhammad Badrul Muslim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Utara sekaligus Ketua Dewan Pengawas Yayasan Aryosan. Saya teruskan, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, terima kasih kepada Yayasan Aryosan yang melaksanakan acara ini dan mengundang bukan hanya saya tapi juga semua, sehingga dengan sebab dari itu kita dapat bersilaturahmi. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, di belakang saya dan di depan kita semua ada tulisan atau tema Manhajul Ukhuwah untuk NKRI. NKRI adalah hasil dari perjuangan para ulama, dan para ulama tidak mungkin berjuang untuk sesuatu yang tidak diyakini mengandung nilai qurban atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirapiin kursinya biar nggak jatuh lagi. Hati-hati duduknya. NKRI Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang diingatkan dan diajarkan oleh para guru kita dan para masyarakat kita, tokoh-tokoh Islam, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, khususnya yang asar qabla al-istiqlal wa ba'da al-istiqlal, khususnya para ulama yang hidupnya itu di dua masa, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Maka para guru kita itu fasih menjelaskan kepada kita bahwa NKRI ini adalah buah perjuangan dari seluruh elemen bangsa yang di dalamnya itu ada para masyarakat, ada tokoh-tokoh umat, ada santri-santri di seluruh pondok pesantren, dan seluruh elemen umat berjuang bersama. Dan sekali lagi, karena para masyayikh kita adalah orang-orang yang mengamalkan betul salah satu dari hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda keelokan Islam seseorang, dia tinggalkan apa saja yang tidak penting-penting. Maka ketika para ulama kita berjuang
untuk kemerdekaan dalam periode yang panjang dan lama sekali, hampir dalam setiap abad. Bahkan kalau kita potong setiap abad itu menjadi dekade, bahkan menjadi dasawarsa, kita akan menemukan nama para ulama sebagai pejuang-pejuang pada masa. Karena keyakinan bahwa apa yang diperjuangkan ini adalah satu turbah kepada Allah, menegakkan keadilan, membebaskan umat dari keterjajahan, membangun satu konsensus, suatu umat, suatu bangsa yang di dalamnya diatur dengan kesepakatan yang menghormati hak dan martabat kemanusiaan, juga memberikan ruang kepada agama, khususnya agama Islam dan juga agama-agama lain untuk dapat dilaksanakan dengan baik, dengan kebebasan. Karena keyakinan itulah maka mereka, para masyayikh kita dan para pejuang kita menjadi orang-orang yang ada di garis. Maka buku-buku sejarah mengajarkan dua keyakinan yang tidak pernah terpisah, yaitu Allahu Akbar dan merdeka. Kalau ada di antara kita, mungkin ada satu dua anak bangsa, mudah-mudahan kita khusnuzon karena kurang membaca sejarah, lalu mencoba memisahkan antara merdeka dengan Allahu Akbar. Bahkan ada juga dari kita sekali lagi khusnuzon, mungkin karena kurang membaca sejarah, tidak hanya memisahkan, bahkan berupaya untuk meletakkan secara diametral, secara kontradiktif, dihadapkan. Kalau merdeka berarti nasionalis, kalau Allahu Akbar berarti bukan nasionalis. Kalau itu adalah tugas kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, untuk menjelaskan sesuatu yang sama, entah samanya itu karena memang kita kurang memeliharanya, atau samanya itu karena memang disama-samakan, kita jelaskan kembali. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ekspresi dari kekokian keyakinan para ulama bahwa berjuang untuk bangsa itu berarti berjuang untuk agama, bahwa bangsa Indonesia ini adalah hasil dari perjuangan dan memperjuangkan bangsa ini adalah turbah, adalah taqarrub kepada Allah. Maka para ulama mengatakan ada al-Qur'an Kiai Haji Wahab Hasbullah dikekalkan perjuangan itu dalam nasib Qobul Watan Minal Iman, bukan hadis, tapi itulah ungkapan yang lugas, tegas, tidak ada keraguan sama sekali dalamnya bahwa cinta pada tanah bumi Allah yang kita injak ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita di atasnya, dan dititipkanlah rezeki oleh Allah kepada kita melalui perut bumi ini. Kita mengisap udara yang beredar dan berputar di bumi Allah ini, mencintai bumi Allah yang diamanahkan seperti itu, milik bagian dari keimanan Allah. Di ujung timur ada Maulana Syekh. Kebetulan guru saya, Tuan Guru Kiai Muhammad Zain bin Abdul Majid, untuk mengekalkan bahwa berjuang untuk bangsa itu juga adalah perjuangan agama. Maka organisasi dan wadah perjuangan yang dibangun oleh beliau dinamakan Nahdlatul Ulama, kebangkitan tanah air. Kiai Haji Wahab Hasbullah Qobul Watan Minal Iman, Wan Guru Zainuddin Nahdlatul Ulama, dan banyak para kiai-kiai, para masyayikh di setiap sudut republik ini dengan bilisanul hal atau bilisanul maqal
dengan ungkapan-ungkapan verbal dalam pengajian-pengajian, tulisan-tulisannya di buku-buku yang dicetak maupun tidak dicetak, atau lisan-lisannya, yaitu dengan dukungannya sepenuh hati terhadap Republik ini. Semuanya itu ekspresi bahwa bangsa ini, NKRI ini adalah hasil perjuangan para ulama. Berjuang untuknya adalah ibadah kepada Allah, dan ketika dia lahir, dia adalah nikmat yang harus dijaga dengan sekuat-kuatnya. Panikmatu tuqabiluha mas'uliyatun. Setiap nikmat itu terkandung di dalamnya tanggung jawab. Maka dalam konteks inilah sebenarnya kita hidup sekarang ini, yaitu untuk menunaikan amanah tanggung jawab dari nikmat NKRI. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Amanat ini madhkuratun bisiratil jami, bentuk yang plural, untuk menunjukkan bahwa ragam amanah dan tanggung jawab kita di dunia ini sangat kompleks. Satu di antaranya sebagai bangsa, amanah kolektif kita adalah NKRI. Maka bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita sepakat bahwa NKRI ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujung dari perjuangan para ulama pada saat ini, banyak diceritakan oleh para guru kami dulu di Lombok, bahwa pada 1942 sampai 1945 itu kitab-kitab di pesantren ditutup, gak ada orang baca kitab. Orang beralih belajar untuk menggunakan bangku luncur, orang mengasah, cari bangku di mana-mana kotor, besi-besi kemudian ditempa dan dibentuk menjadi alat pertahanan. Itu kontribusi yang datang. Kenapa kita disingkirkan? Kenapa bambu runcing yang diruncingkan? Kenapa besi-besi ditempa untuk menjadi pedang, untuk menjadi alat-alat perjuangan? Karena pada saat itu, itulah prioritas yang utama. Baca kitab bisa kapan saja, tapi Belanda di depan mata tidak bisa dihadapi hanya dengan sekedar berdoa. Harus ada upaya bisa kita berjuang. Itu orang tua kita dan para guru-guru kita. Maka bagi kita, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita sepakat bahwa negara ini adalah hasil dari perjuangan para ulama, disampaikan kepada kita sebagai amanah untuk kita isi dan kita elokkan, kita bangun dengan nilai-nilai yang baik. Nah, disitulah peran kita semua. Itulah peran yang dimainkan oleh para habaib dengan taujihat dan irsyad, peran dari guru-guru kita dengan bimbingan-bimbingannya, peran dari yayasan Al-Yosan dengan perkhidmatan keumatannya, peran dari ibu-ibu dengan terus membangun pemahaman Islam yang baik, yang sifatnya praktis, yang bisa diamalkan, yang membuat kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah harian kita dengan baik, sambil membangun silaturahmi di majlis-majlis taklim. Demikian pun anak-anak muda dan kita semua bekerja bersama-sama membangun negara kita dengan niat ibadah kepada Allah. Saya pikir kalau konstruksi sederhana ini kita pahami, maka tidak ada sedikit pun di dalam kepala kita ada syubhat, ada kesamaran, ada pikiran yang miring tentang negara bangsa yang namanya NKRI ini, serta hubungannya dengan Islam dan umat Islam.
Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengingatkan kita akan tanggung jawab kita ke depan. Dan mari kita Bapak Ibu merenungkan salah satu tafsiran dari para ulama ketika menjelaskan hadis Rasulullah SAW, yushiku an tada'a 'alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qasatiha. Ketika menafsirkan tentang hadis yang harfiahnya itu artinya hampir-hampir sudah hampir tiba, di mana banyak sekali kelompok-kelompok yang tidak suka kepadamu itu bersama-sama mengurung, mengepung, kemudian ingin mengambil bagian-bagian terbaik dari merampas apa yang ada, seperti orang yang lapar sekali melihat hidangan yang lezat sekali, tidak ada di pikiran kecuali menyantap hidangan itu secepat-cepat. Kata para ulama, kapan itu bisa terjadi? Salah satunya adalah ketika umat Islam menyibukkan diri dengan tawar hidup. Ada 3 sebabnya katanya. Pertama, bila syariah, ketika umat Islam sudah tidak berani menyuarakan yang benar. Apa yang benar? Katakan itu. Tetapi mengatakan kebenaran sebagai kebenaran dalam Islam ada caranya. Apa caranya? Dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata kita. Dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan kalaupun kita argumentasi, sampaikanlah argumentasi Anda dengan kesempurnaan. Yang kedua, dana atur aman. Tidak ada optimisme dan tidak ada harapan. Setiap orang berpikir nafsi-nafsi, tidak lagi berpikir tentang apa yang harus dia kerjakan sekarang agar republik ini 20-30 tahun menjadi semakin kuat. Sehingga anak-anak kita sekarang yang umurnya 3-4 tahun, nanti pada saat mereka sudah 20-30 tahun, mereka akan menemukan Indonesia yang lebih baik dari segala sisi untuk mereka, sehingga bisa mereka membangun diri mereka lebih baik. Tidak ada cita-cita itu. Semua berpikir tentang hari ini, saat sekarang, dan untuk hal-hal yang baik. Nah, kalau ini terjadi, kata para ulama, hadis itu akan orang akan ramai-ramai memelototi kita dan mencari apa yang terbaik dari kita untuk diambil, seperti orang yang lapar melihat hidangan yang lezat untuk mereka nikmati sampai habis. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita membangun kesadaran kolektif. Republik ini amanah Allah. Terhadap amanah Allah tidak ada kata menelantarkannya, membiarkan. Kata para ulama, konsep yang paling sederhana dari amanah itu seperti wadiah atau titipan. Kalau orang menitipkan kepada Anda, seperti kata ulama ini, kalau orang menitipkan kepada Anda 1 buah sepeda motor dalam keadaan layak pakai, bisa digas, remnya bisa jalan, bannya juga masih bagus, maka pada saat Anda mengembalikannya, minimal seperti keadaan pulang Anda bisa kembali. Indonesia ini kita terima dari Allah dalam keadaan baik. Maka ketika kita diamanahkan, kita pastikan pengelolaan kita sepanjang hayat kita dari generasi ke generasi bisa memastikan bahwa pada saatnya ketika Indonesia ini kembali kepada Allah, dia kembali dalam keadaan yang baik, sebagaimana kita menerima amanah itu dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini sekedar menyegarkan kita semua untuk kemudian kita sadar bahwa di depan ini ada 3 setengah
saat sekali untuk kita semua untuk berkontribusi sebaik-baiknya untuk negara yang kita cintai ini, dan insya Allah sebagaimana hadis yang ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang pertama apa itu? Innamal a'malu binniyat. Semua kerja-kerja kita individual ataupun kolektif, selama dia konstruktif dan menghadirkan kemanfaatan dan diniatkan karena Allah, itu dari ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum.